Kali Ciliwung meluap menyebabkan banjir yang merendam sejumlah titik di Jakarta, salah satunya di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Selain itu, kawasan Jati Asih menjadi kecamatan terparah yang terdampak banjir di Bekasi, Jawa Barat. Hujan yang mengguyur ibu kota sejak kemarin membuat debit air sungai mengalami peningkatan. Hingga Selasa sore ketinggian air di pintu air Manggarai tercatat mencapai 850 cm dengan status siaga 3. Diperkirakan ketinggian air akan terus meningkat lantaran menerima air kiriman dari Katulampa. Petugas pintu air Manggarai terus berkoordinasi dengan seluruh petugas pintu air di wilayah Jakarta untuk mengoptimalkan pompa guna mengurangi ketinggian air dan juga membuka pintu air Ciliwung Lama. Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan BPBD Jakarta melakukan modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan Jakarta. Rekan-rekan sekalian, hari ini secara khusus kami mengadakan rapat yang agak mendadak secara khusus karena memang seperti kita ketahui bersama dan tadi teman-teman media juga melihat sendiri secara langsung bahwa tinggi permukaan air di Manggarai ini sudah 850. Kalau tinggi permukaan air di Manggarai sudah 850, artinya Jakarta sekarang sudah siaga 2. Dan untuk itu kami mengadakan rapat khusus yang dihadiri oleh Wali Kota Selatan, Timur, dan Pusat, dan juga Kepala Dinas terkait, ada sumber daya air, sosial, dan sebagainya termasuk BNPB. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita lakukan untuk itu? Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada untuk mulai dibuka supaya bebannya tidak lebih banyak ke timur, terutama ke Ciliwung, Bu ya. Karena di Ciliwung sekarang ini masyarakat menghadapi beban yang cukup tinggi. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua,
pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut. Saya juga meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan, didorong untuk ke laut. Dan tadi sudah dilaporkan oleh BPPD bahwa akan dilakukan segera untuk modifikasi cuaca karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah masih. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Dan tadi kita sudah memutuskan untuk kampung siaga bencana untuk diaktifkan. Lagi-lagi Jakarta dikepung banjir. Lantas seperti apakah semestinya kota metropolitan ini bersiap diri menghadapi siklus banjir yang kian tahun kian berimbas parah? Kita akan membahasnya bersama Hardianto Kenneth, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Mas Kenneth, apa kabar, sehat? Sehat Mas, alhamdulillah sehat, baik. Oke, baik Mas Kenneth, terima kasih sudah bergabung di Sidoprem. Ini kan kita sudah dengar pernyataan dari Gubernur Jakarta Mas Pram yang menyebut rekayasa cuaca untuk mengatasi banjir. Apakah ini sudah tepat? Ya kalau untuk jangka pendek sih saya rasa untuk darurat saya rasa cukup ya. Memang hanya itu aja yang bisa kita lakukan. Karena kalau sejujurnya kalau kita mau bicara jangka panjang kan harus ada pembangunan infrastruktur. Itu butuh waktu kan. Sedangkan kita tahu musibah banjir yang kita alami hari ini itu kan semua murni 90% lebih itu kan banjir kiriman. Karena kita tahu curah hujan lokal di Jakarta ini kan nggak terlalu deras debitnya. Jadi ya parsial lah kalau menurut saya sih untuk skala jangka pendek ya cukup lah, hanya itu aja yang bisa kita lakukan. Ya, oke. Gitu. Baik. Selain dari modifikasi cuaca, kampung siaga bencana juga diaktifkan menurut Mas Pram. Seberapa siap sih kampung kita untuk menghadapi bencana khususnya di banjir yang terjadi saat ini? Kalau untuk kampung siaga bencana ini mungkin sifatnya hanya mitigasi ya, Mas ya. Mitigasi, tapi kan kita harus buat satu program yang lebih spesifik gitu loh. Tapi pada prinsipnya ya program Pak Pram ini kan saya lihat kan dia menjabat kan belum sampai 100 hari ya. Betul. Ya mungkin beliau juga baru meraba-raba lah kalau saya lihat. Tapi kalau pengalaman saya sih ini udah saya sering komentari terus di berita kan dari zaman dulu waktu saya di Komisi D. Karena kalau kita bicara banjir kiriman, obat paling manjur itu adalah di pinggiran kali itu semua diturap, disipil, ditutup gitu loh. Nah pada saat kiriman itu ngelewat itu kan dia tidak akan melimpah airnya tidak akan tumpah keluar, tidak akan naik ke jalan dan ke pemukiman penduduk gitu loh. Oke. Kuncinya itu aja karena kan posisi kita kan di hulu ya, paling bawah kita ya. Di hilir ya kita ya. Hilir. Hulunya kan di di Katulampa di sana kan, di Katulampa sana kan. Oke. Di Baik. puncak sana ya. Kita kan arahnya ke laut, pasti kan lewatin kita untuk ngebuang ke laut gitu loh. Oke. Ya kalau semua yang dialirin oleh sungai-sungai ini ya kayak
kali dan sungai ini tidak ditutup ya begini terus. Baik. Mau sampai kiamat juga bakal begini terus, Mas. Ya, Mas Kenneth, ini seperti yang Anda sampaikan, ini adalah banjir kiriman. Bahkan Mas Pram juga sempat sampaikan tadi bahwasanya 90% ini merupakan banjir kiriman dikarenakan curah hujan di Jakarta tidak terlalu tinggi begitu. Lantas apakah sebetulnya yang harus dilakukan untuk jangka panjang atau apakah ada kendala utama yang dihadapi untuk aspek kebijakan dan juga regulasinya? Enggak, ini harus ada niat serius dari pejabat terkait. Ini SDA udah berkali-kali. Ini saya juga minta Mas Pram juga kalau pejabat-pejabat terkait yang nggak bisa kerja dicopot aja lah, diganti yang bisa kerja. Oke, artinya kan Anda menilai selama ini koordinasi dari pejabat terkait belum benar? Masalah ini terus berulang, Mas. Kayak lingkaran setan. Saya dari awal ingatkan, kita kan berusaha untuk efisiensi anggaran. Saya sudah ingatkan kepada PLT Kadis SDA, Bu Ika ini. Ya kan, bahwasannya lakukan aja pengurukan lumpur. Itu kan murah tuh. Nah, pada saat kondisi tidak hujan, tidak ada ancaman, tidak ada program itu. Itu kan sedimen lumpurnya kita keruk, ya minimal kita meminimalisir lah. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya, Mas Kenneth, sejauh ini bagaimana? Dikeruk supaya volume lumpur di tiap kali itu bisa maksimal gitu loh, Mas. Oke, nah, sejauh ini bagaimana kan, evaluasinya, Mas? Evaluasi yang dilakukan oleh DPRD terkait dengan infrastruktur yang disiapkan oleh Pemprov. Kayak hari ini saya turun ke lapangan ya, saya nggak perlu sebut di wilayah mana lah. Ya. Itu bicara pintu air, tadi kan saya dengar juga akan tampilan dari berita, bahwasannya Mas Pram minta semua pintu air dibuka. Lah pintu airnya banyak yang rusak kok. Artinya gimana? Infrastrukturnya juga tidak mendukung dan tidak memadai begitu. Pengawasan gitu loh. Oke, artinya pengawasan yang harus ditingkatkan berkaitan dengan bagaimana yang sudah disiapkan, langkah-langkah mitigasinya juga harus dipersiapkan oleh terus bicara sampah DKI juga Jakarta. Kita harus ini juga harus sinergi. Saya waktu malam Imlek, mungkin Mas nanti boleh follow Instagram saya lah, saya ada posting tuh. Itu malam Imlek, temuan saya itu sampahnya banyak banget di setiap rumah pompa tuh. Itu memang kan tugasnya lingkungan hidup ya, badan air ya Mas ya. Iya. Karena pergubnya ada, mereka yang hanya boleh ngangkut sampah. Kalau petugas biru itu hanya boleh ngangkut lumpur. Ya. Di Mas Kenneth, rumah pompa itu. Mas Kenneth, kita akan jeda sejenak. Juga menjadi masalah juga gitu loh, Mas. Ya, kita akan menyimak informasi berikut ini berkaitan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada pagi hari tadi meninjau lokasi banjir Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Menaiki perahu karet, Rano menyapa warga yang memilih bertahan di rumah. Meski persoalan banjir menjadi program kerja 100 hari untuk diatasi, Rano Karno mengaku sulit memprediksi banjir di Jakarta karena banyak faktor yang mempengaruhinya, termasuk tingginya curah hujan, baik lokal maupun di kawasan hulu yang berimbas pada meluapnya Sungai Ciliwung dan beberapa sungai lain. Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada program pengendalian banjir, menormalisasi Sungai Ciliwung menggunakan dana program strategis nasional. Banjir aja. Baik, kita akan kembali ke Mas Kenneth berkaitan dengan tadi sudah dilakukan peninjauan oleh Rano Karno, kemudian juga tadi kita lihat Mas Pram juga sudah melakukan peninjauan di pintu air Manggarai. Lantas kalau kita lihat dari aksi yang dilakukan oleh Pram Rano, apakah ini juga sudah cukup untuk menjadi langkah awal melihat situasi dan kondisi secara langsung, apa yang harus dibenahi? Ya menurut saya sih cukup bagus ya, karena kan memang sebagai pemerintah itu ya harus ada perhatian, ya wujudnya seperti ini. Ya kita semua juga paham lah Mas. Beliau ini menjabat kan belum ada seminggu ya Mas ya. Iya. Tapi ya dalam kondisi masyarakat terkena musibah ya beliau hadir tengah masyarakat memberikan perhatian. Misalnya saya tuh kita harus apresiasi lah, daripada dia cuek aja kan gitu. Ya apapun langkah spesifik nanti terkait hal-hal teknis nanti kan bisa dibicarakan. Tapi yang pasti normalisasi Sungai Ciliwung ini harus lanjut. Karena kan memang kita tahu kan waktu zamannya PJ Gubernur ini kan tidak ada kelanjutannya gitu loh. Oke. Kita tahu ya Ciliwung ini, karena kan yang namanya kali kan makin lama makin sempit Mas. Itu. Ya. Jadi harus dilebarin supaya volumenya cukup gitu loh.
Oke. Artinya ini Anda setuju dengan pernyataan Pramono Anung pada hari ini yang menyebutkan nantinya akan ada pengerukan sungai, kemudian juga waduk yang saat ini terjadi pendangkalan? Enggak, gini, pengerukan waduk ini, makanya saya bilang pejabat SDA yang nggak becus copot, ganti yang baru. Oke. Nanti baper jab aja, kan bisa bisa transporting, cari yang bisa kerja. Masalah pengerukan lumpur kan dari zaman dulu, Pak, Mas. Ya. Jadi artinya gini, evaluasinya ya, Mas? Kita kerja jangan sekarang nih. Sekarang udah kayak orang rasa gerusu kan. Ya. Kenapa dari dulu tidak pernah dilakukan pengerukan lumpur? Sudah saya teriakin. Saya sudah pernah lakukan itu di Kali Sekretaris. Saya yang minta langsung alat berat turun di situ. Kalau enggak ya kita sebagai anggota dewan boleh melakukan rekomendasi pejabat terkait. Kalau tidak bisa kerja ya kita minta diaudit. Yeah. Kita laporin kayak ke inspektorat gitu loh. Ya, kita laporin ke inspektorat yang bahwasannya pejabat terkait tidak bisa kerja. Kan dampaknya kan orang banyak yang kena masalah ini, kena musibah ini. Baik, Mas Kenneth, ini itu yang paling murah gitu loh kalau pengerukan lumpur. Itu aja nggak dilakuin secara maksimal kok. Baik, Mas Kenneth, cukup menarik berkaitan dengan langkah efisiensi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Apakah menurut Anda ini menjadi salah satu kendala untuk mitigasi bencana? Gini, kalau kita bicara efisiensi, saya setuju. Karena memang kan anggaran negara ini kan kita tidak boleh pakai sembarangan ya. Harus ada nomenklatur yang jelas. Tapi kalau bicara penanganan banjir ini, nanti kan ada kajiannya tuh, Mas Camar. Nanti kan bisa diklasifikasi urgensinya, penting atau tidak gitu loh. Kalau nggak penting, memang kita bisa menjadi pilihan kedua atau pilihan ketiga, ya jangan dilakukan dulu. Kita lakukan hal-hal yang penting dulu. Apa yang kira-kira yang kita bisa lakukan, tapi kita bisa berhemat gitu loh. Ya. Kalau masalah pengerukan lumpur sih itu udah paling top kok. Itu anggarannya cuman beli BBM aja kok, beli BBM sama biaya mobilisasi kan ngangkutnya pakai mobil mobil pengangkut beko ya. Iya. Itu kan biayanya kan nggak terlalu mahal dibanding kita beli pompa, beli ini beli itu, toh. Ya kan, terus terkait beli yang aneh-aneh gitu loh. Tapi yang pasti ini harus berbenah lah, SDA ini harus berbenah. Jadi harus cari pejabat yang benar-benar mau kerja. Jangan yang kebanyakan teori lah. Kalau cuma teori-teori aja kan, aduh, ini udah kayak lingkaran setan, Mas. Baik, Mas Kenneth, kita Jakarta ini gini loh, itu kan siaga 3. Kita bisa lihat nih siaga 3 aja kayak begini. Amburadulnya. Kalau siaga 1 seperti apa kan gitu ya? Benar nggak Mas Camar? Betul. Berarti memang ini murni banjir kiriman. Kalau yang paling ngeri itu Mas, ini kan masalah banjir ada 3 nih. Ya, banjir kiriman, hujan lokal atau rob. Nah ini kalau tiga bersamaan, hancurlah kita Jakarta. Tenggelam kita karena kita paling bawah. Ya. Mas Kenneth, kita akan jeda sejenak, kita akan simak informasi dari BMKG, di mana untuk mengatasi banjir saat ini BMKG akan melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan deras yang akan terus terjadi di wilayah Jabodetabek. Dan berikut pernyataan Kepala BMKG. Daya dukung kapasitasnya untuk menerima hujan itu sudah sangat lemah, sehingga kami tadi dikoordinasikan oleh Bapak Menko PMK bersama Kepala BNPB dan kami BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi atau awan-awan yang harusnya bergerak bertiup ke area yang rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat, nanti banjirin yang di darat, ya kan? Jadi dijatuhkan di waduk atau di laut. Itu konsepnya seperti itu. Karena kalau di darat nanti banjir di tempat lain. Nah, kenapa begitu? Kalau tidak diturunkan di sebelumnya, maka awan-awan itu akan menggerombol berkumpul. Seperti yang kemarin terjadi itu kan kumpulan awan hujannya itu kalau kita lihat dari satelit, luasnya itu, jadi awan tuh hampir seluas wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat itu dari satelit itu udah tertutup awan gitu. Bahkan sampai ke Lampung.
Lampung, Palembang itu. Jadi jangan sampai awan tuh tumbuh sebanyak itu sehingga masih datang sedikit turunkan di laut, datang sedikit turunkan di waduk atau apa. Jadi konsepnya seperti itu. Mohon doa agar dapat berhasil. Rencananya ya dicoba dulu sampai tanggal 8. Bapak Kepala BNPB menyampaikan demikian dan nanti kami evaluasi bersama. Begitu. Baik, modifikasi cuaca menjadi salah satu hal yang akan dilakukan. Apakah ini akan disupport oleh DPRD, Mas Kenneth? Ya tadi saya bilang, Mas, bahwasannya kalau bicara modifikasi cuaca, ya memang hanya itu sekarang yang kita bisa lakukan. Karena kita tidak bisa ngapa-ngapain kan. Kita mau dalam kondisi banjir parah seperti ini, kita mau bangun infrastruktur atau mau perbaiki kan juga nggak bisa. Harus tunggu kondisi banjirnya surut, baru kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat teknis. Jadi ya sementara ini ya kalau memang bicara modifikasi cuaca, setuju saya. Kalau memang cuaca ini kan harus dibuat sedemikian rupa supaya curah hujan ini semuanya bisa dibuang ke laut gitu loh. Oke, artinya secara anggaran juga akan disupport ya, Mas? Gimana, Mas? Secara anggaran juga akan disupport artinya oleh DPRD ya? Untuk solusi jangka pendek. Ya anggaran itu kan ada anggaran BTT kan. Mungkin mereka bisa pakai anggaran itu untuk melakukan kegiatan seperti ini. Gitu loh. Nah, setelah banjir surut ini apa yang harus kita lakukan, program apa yang harus kita lakukan. Nah itu yang menjadi suatu masalah nih. Makanya saya bilang kalau sumber daya air ini harus cari pejabat yang benar-benar rajin. Dia punya konsep dan dia rajin. Kemudian juga dia berani mengambil resiko. Kadang-kadang kita bicara kerja ini kan kadang-kadang ada resiko kan. Betul nggak? Karena kita bicara belanja barang, betul nggak Pak? Benar nggak Mas? Oke, menurut ya, Anda apapun artinya... itu. Jadi pemimpin itu harus berani lah, intinya harus punya mental gitu. Baik. Karena kalau banjir ini kalau udah kena banjir ini kan yang lumpuh bukan hanya bicara orang kita bicara orang nggak bisa kemana-mana, ekonomi kan juga lumpuh, orang nggak bisa kerja, benar nggak? Baik, yang artinya banyak ya kalau dampak yang jiwa, ditimbulkan ya Mas Kenneth ya, banyak dampak yang ditimbulkan, banyak dampak yang ditimbulkan dari banjir ini. Semuanya kena Mas, gitu. Ya. Makanya harus benar-benar punya program yang benar-benar efektif lah. Baik, Mas Kenneth terima kasih banyak atas informasi dan juga bincang-bincang pada malam hari ini. Kita harapkan bersama bahwasanya banjir ini bisa segera surut dan juga bisa segera dicarikan solusinya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Akibat luapan Kali Cikeas, ribuan makam di tempat pemakaman umum atau TPU Jatisari, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Ratusan nisan bahkan mengalami kerusakan terbawa arus banjir. Banjir merendam ribuan makam di tempat pemakaman umum Jatisari, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Banjir disebabkan oleh luapan air Kali Cikeas yang berada di samping makam. Banjir hingga ketinggian 1 meter merendam makam di 13 blok, baik di blok muslim maupun blok non-muslim, membuat sejumlah nisan rusak dan terbawa arus banjir. Keluarga yang mendatangi makam tidak kuasa menahan kesedihan melihat makam keluarga mereka terendam. Ibu sedih juga ngeliat ini Bu ya? Iya sedih lah, namanya anak kan. Selain anak siapa lagi yang di sini dimakamin di sini Bu? Saudara. Oh ada semua di sini. Ada kakak ipar. Kakak ipar ya di sini. Bu, air ini dari mana sih Bu sebenarnya? Dari Bogor. Oh, dari kiriman ya Bu? Iya. Banjir kali ini merupakan banjir yang terparah. Iya ini paling parah. Pak ada solusi Pak untuk ini Pak? Gimana Pak? Kalau saat ini sih kita dari pemerintah kota, soalnya kan Kali Cikeas ini kewenangannya kementerian. Jadi ya kita paling melakukan pembersihan aja, pembersihan makam ini. Nah itu aja sih. Banjir ini ada jenazah yang muncul Pak? Enggak ada, insya Allah enggak ada. Pasca banjir surut, satu alat berat dari UPTD TPU Jatisari diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan material lumpur.
Warga berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah Kota Bekasi bertindak secepatnya untuk membangun tanggul secara permanen di sepanjang Kali Cikeas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan raya di kawasan Batu Tulis Bogor, Jawa Barat ambles akibat tanah di bawahnya longsor. Jalan utama menuju stasiun Batu Tulis Bogor itu ditutup total untuk sementara. Detik-detik tebing di sepanjang jalan kawasan Batu Tulis, Kota Bogor ambles terekam kamera amatir. Selain longsor turap, hujan deras mengakibatkan jalan Batu Tulis mengarah ke Kota Bogor ambles dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi rusaknya jalan raya di kawasan Batu Tulis mengarah ke Kota Bogor ini pun diabadikan oleh sejumlah netizen dan viral di media sosial. Akibat longsor, jalan ambles dengan kedalaman 50 cm sepanjang sekitar 50 meter. Jalan raya ambles dan rusak akibat tanah di bawahnya tergerus hujan deras. Pengendara yang hendak melintas di jalur ini sementara dialihkan ke rute alternatif, yakni lewat Cipinang Gading dan Pabuaran. Tim Liputan melaporkan. Ramai di media sosial diduga rombongan Presiden Prabowo Subianto menerjang banjir di Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial diduga iring-iringan termasuk mobil Maung milik Presiden Prabowo menerjang banjir. Peristiwa ini terjadi saat Prabowo pulang ke rumahnya di Babakan Madang, Bogor. Iring-iringan harus melewati banjir di Desa Cijayanti Jumat 28 Februari 2025. Aliran air yang cukup deras tidak menghambat perjalanan rombongan Presiden Prabowo Subianto.